Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hai Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga kapanpun kamu menonton podcast ini, dimanapun kamu berada, dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Nah Happy Human, kali ini kita akan diskusi hal yang ngeri-ngeri sedap nih. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena kita akan banyak nih membahas soal minoritas. Kali ini masih bertemu dengan aku Kristi. Setelah kemarin kita berbicara soal climate change gitu ya. Sekarang Kristi akan mengajak kamu berbicara isu menarik lainnya. Happy Human tahu nggak? Pada tanggal 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi kita mengeluarkan sebuah keputusan ini yang sangat dinanti, khususnya oleh teman-teman penghayat. Karena apa? Karena dengan keputusan MK tersebut, maka teman-teman dari penghayat ini diakui sebagai sebuah agama juga. Dan bisa juga mencantumkannya ke dalam KTP. Karena sebelum adanya keputusan ini, teman-teman dari penghayat ini tidak bisa mencantumkan atau mendeklar identitas mereka sebagai penghayat di KTP. Jadi mereka harus memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia. Ini adalah sebuah kemenangan besar begitu ya. Tapi tentu saja bukti bahwa perjuangan hak asasi manusia itu nggak mudah. Perjuangan hak asasi manusia itu penuh liku-liku, even though untuk teman-teman penghayat yang sebenarnya nih ya Happy Human ikut berjuang loh, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya banyak sekali tokoh dari penghayat yang turut dalam perjuangan baik di medan peperangan maupun merumuskan mau dibawa kemana sih Indonesia ini ke depannya. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan salah seorang teman kami, teman dekat, namanya Nur Fitri Handayani, biasa dipanggil Mbak Pipit, yang akan bercerita banyak soal pengalamannya menjadi penghayat di Indonesia ya. Masih ada nggak sih diskriminasi? Apakah sudah seperti kita nih yang memeluk agama yang sudah lebih dulu diakui, padahal mereka yang lebih dulu ada di Indonesia ya. Aduh, statement saya agak berbahaya tapi tidak masalah, karena ini adalah podcast Tangga Prasa di mana kita mendengar suara-suara dari para korban, suara-suara kebenaran, suara-suara kemanusiaan. Jadi mari langsung kita sapa Mbak Pipit. Hai Mbak Pipit. Hai, halo. Iya, apa kabar nih? Baik, sehat. Oke, thank you ya hari ini sudah mau direpotkan datang ke podcast Tangga Prasa untuk nantinya berbagi dengan kita semua terkait pengalaman hidupnya begitu. Nah, Mbak Pipit ini kan teman-teman Happy Human belum banyak yang tahu ya, apa sih sebenarnya penghayat kepercayaan itu dan kondisinya saat ini di Indonesia itu kayak gimana nih Mbak Pipit? Halo teman-teman semuanya, kenalin ya, aku Nur Fitri, bisa dipanggil Pipit. Jadi aku itu seorang penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan itu apa sih? Penghayat kepercayaan itu ya bisa dibilang, ada yang bilang agama lokal, ada yang bilang kejawen, ada yang bilang Sunda Wiwitan, ada yang bilang keharingan, ya semua itu. Pokoknya sesuatu yang kepercayaan lokal lah, yang asli Nusantara yang ada di Indonesia gitu. Kalau penghayat kepercayaan sendiri memang saat ini sudah diakui, tapi ya gitu sih. Gimana ya Kak Kristi bilangnya? Ngeri-ngeri sedap gitu ya kondisinya ya. Iya.
Oh gitu. Waduh, ini nanti kita jadi curhatan curcol bareng nih Mbak Pipit, karena even though aku salah satu penganut agama yang lebih dulu diakuin ya, ya namun bukan yang mayoritas begitu. Itu aja masih mengalami diskriminasi dulu ya waktu SMP gitu. Nah aku nggak bisa ngebayangin nih kalau Mbak Pipit dan pada waktu itu belum ada keputusan MK. Jadi tadi pas ngomong gimana ya Mbak Kristi itu udah kayak langsung bisa relate ya, kebayang situasinya gitu. Nah Mbak Pipit, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini Mbak Pipit sendiri ini penghayat yang mana nih? Kan tadi sudah disebutin ada banyak ya. Kalau aku sendiri itu dari Paguyuban Nurmanto. Di basisnya di Jawa sih, cuman kalau di Paguyuban Nurmanto itu lebih ke spiritualitasnya sama lakunya lah gitu. Banyak sih yang diajarin. Jadi kayak tadi Kak Kristi juga cerita gimana nih yang dilakuin selama ini, diskriminasinya dan lain sebagainya, itu sebenarnya banyak banget ya yang aku alamin gitu. Apalagi waktu sekolah masih ikut karena pada saat itu belum ada putusan MK kan aku masih ini ya, ngikut KTP orang tua juga masih ngikut ke agama lain gitu. Nah, pengalamannya Mbak Pipit sendiri ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi seorang penghayat itu kayak gimana nih Mbak? Pengalamanku sih dulu waktu sekolah ya seringnya ditanyain gitu, kok kamu nggak pakai atribut ini sih gitu. Terus karena sekolah itu ada checklistnya, suruh wajib ibadah dan lain sebagainya, jadi kayak ya ngejalaninnya jadi setengah-setengah hanya demi nilai aja gitu. Waktu itu sempat juga sih ngobrol sama gurunya, cerita gitu, Bu, aku kok nggak yakin ya sama ini, tapi ya balik lagi karena memang mereka guru agama tersebut ya, jadi pasti mengarahkannya untuk kembali lagi ke situ gitu. Walaupun memang sebetulnya dari aku kecil juga sudah diajari nilai-nilai penghayat dan lain sebagainya, cuman kan hanya saja pada saat sekolah itu belum ada fasilitas untuk pendidikan kepercayaan gitu sih. Terus juga waktu kerja, karena aku kerja di salah satu kota yang memang kota tersebut itu dikenal sebagai kota yang agamis lah gitu, bisa dibilang seperti itu. Ya itu rekan-rekan kerjanya juga gitu. Karena kotanya memang seperti itu, lingkungannya seperti itu, jadi sering banget juga ditanyain tuh gitu, kok kamu nggak pakai ini sih gitu, kok kamu nggak pernah kelihatan ibadah sih gitu, kalau jam istirahat kok cuma di kantin aja atau gimana gitu. Jadi akhirnya untuk menutup omongan-omongan itu ya aku terpaksa untuk menggunakan atribut tersebut. Setelah menggunakan atribut agama tersebut ya mereka akhirnya diem, nggak pernah tanya-tanya lagi gitu. Jadi kayak mikirnya emang hanya dengan seperti ini terus aku langsung dianggap oh kamu punya agama gitu ya gitu. Jadi kayak sedih sih, itu kayak kok gini ya gitu, kayak ya gitu deh Kak, menangis hati ini. Oh gitu ya. Jadi bagaimana kepercayaan kita yang harusnya menjadi forum internum ya, maksudnya relasi kita dengan yang maha kuasa yang memang menjadi bagian sangat privasi diri kita dicampuri, tapi ketika udahlah kita berusaha menunjukkan dengan sebuah atribut udah jadi diem gitu. Bukan, justru yang dipermasalahkan itu bukan bagaimana kita bersikap pada sesama gitu ya, agak sedih sih gitu ya. Nah, setelah keputusan MK sendiri nih, apakah ada perubahan nggak sih terhadap teman-teman penghayat? Tentunya ada sih, karena setelah ada putusan itu jadi bisa ada program studi pendidikan kepercayaan yang dimana nanti lulusannya bisa jadi guru kepercayaan ya, sama kayak guru agama lainnya gitu. Terus banyak sih setelah itu, cuman ya memang karena memang belum semua orang itu tahu, oh udah diakui ya, oh ada ya gitu. Jadi kayak kita ini yang baru-baru deket dari tahun 2017, 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke depannya ini nanti kayaknya bakal
harus benar-benar sering-sering dan nggak boleh bosan untuk ngejelasin apa itu penghayat, ajarannya apa yang dipercayai. Itu kan harus sering-sering diomongin dan nggak boleh bosan, karena mulai dari situlah juga kita ini bisa diakui lagi, bisa dianggap ada kembali gitu di negara ini gitu. Itu sih Kak. Iya, jadi memang keputusan MK ini ada banyak dampak positifnya, tapi juga ada beberapa kendala ya. Kalau saya tidak salah membaca pada waktu itu kan juga ada soal bagaimana kemudian Hindu dengan Hindu Kaharingan akhirnya wah ini yang mana nih, karena pada waktu itu masuk ya Kaharingan itu masuk lebih dekatnya ke Hindu kayak gitu. Itu sama dengan Konghucu dengan Buddha pada waktu itu, kemudian benar-benar diakuin dua-duanya. Nah loh ini kayak gimana gitu, kebayang sih ya apa yang kemudian teman-teman penghayat hadapi begitu ya. Nah, kasus-kasus diskriminasi, kemudian kekerasan terhadap teman-teman penghayat, pemaksaan ibadah kayak gitu masih dihadapi nggak sih sampai dengan hari ini setelah putusan MK ya khususnya ya? Setelah putusan MK, aku lihat sih masih ada sih Kak. Cuman mungkin tidak separah dulu mungkin. Di lingkungan, kalau aku sendiri sudah nggak ngerasain itu. Tapi ada teman aku yang mengalami hal tersebut. Jadi kayak kebetulan teman-teman kuliah juga sih gitu. Ketika dia ngekos di sana, menunjukkan KTP-nya, Bapak, Ibu, sama pemilik rumahnya, ini saya penghayat kepercayaan, saya izin ibadah di sini ya, gitu. Awal-awalnya boleh, mungkin terus makin kesini karena kita kebetulan saya tepatnya itu angkatan pertama, otomatis punya angkatan adik-adiknya kan gitu. Nah itu makin banyak kan penghayat kepercayaannya, terus makin banyak juga yang ikut ibadah bareng gitu. Ada suatu hari mereka didatengin sama warganya, ini acara apa, keributan apa, lagi pada ngapain gitu. Jadi ya sudah menjelaskan kalau penghayat kepercayaan dan lain sebagainya, tapi sampai saat ini teman-teman itu masih belum bisa ibadah di tempatnya, di kosannya masing-masing sih gitu. Biasanya mereka itu ngumpul setiap ada hari tertentu lah untuk ibadah gitu. Tapi karena dikunjungi sama warga, terus Pak RT-nya juga bilang jangan dulu gitu, nggak boleh lah gitu. Akhirnya ya ini lagi nyari tempat buat ibadah gitu, selain di kosannya mereka gitu. Karena kan memang nggak semua penghayat kepercayaan itu cara ibadahnya yang tidak terlihat gitu. Misalkan kalau saya sendiri kan ibadahnya nggak perlu sesuatu yang rame gitu. Karena ada beberapa penghayat kepercayaan yang ibadahnya sambil nyanyi, sambil menyebutkan apa, sambil pakai alat musik mungkin, atau harus membakar apa sehingga sesuatu ada asap yang banyak atau gimana gitu. Kalau saya sendiri kebetulan enggak, tapi kan ada beberapa penghayat yang seperti itu, yang mungkin mereka yang lebih cenderung untuk ditanyain lah sama tetangga-tetangganya, apa nih kegiatan apa gitu. Itu sih yang baru-baru ini masih ada dan masih terjadi gitu. Ragamnya memang banyak ya Kak ya. Jadi dan ini kan sebenarnya masing-masing ya penghayat ada tadi Kak Pipit sudah sempat sebutkan ada Kejawen, kemudian ada Kaharingan, ada Parmalim, kemudian ada Sunda Wiwitan dan sebagainya yang tentu ibadahnya pun masing-masing kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau secara statistik nih Mbak Pipit ada berapa sih penghayat gitu ya di Indonesia ini? Tepatnya berapa ya Kak? Aku kurang tahu, yang pasti banyak sih, karena kan dulu sebelum merdeka pun Indonesia pasti mereka tuh sudah meyakini kalau mereka punya Tuhan, dan setiap suku pasti ada cara ibadahnya masing-masing, cara kepercayaannya masing-masing gitu kan. Jadi kalau tepatnya sekarang berapa aku kurang tahu, tapi yang pasti itu banyak, karena dari
banyak banyak ini juga kan, campuran juga, misal ada Islam tapi pakai kejawen, ada Bangan lah ya. iya, Sebutannya. ada mitoni, ada apa itu kan sebetulnya cara Jawa ya. Kalau ajaran Islam nggak ada. Ada yang Kristen juga seperti itu, ada yang Katolik seperti itu. Jadi kayak menurut aku sebelum KTP itu harus ada kolom agama sebelum merdeka, itu udah ada kepercayaan di sini gitu. Bahkan mungkin yang di pelosok yang belum tersentuh, kayak ada yang di Papua, mungkin ada di Aceh, itu suka apa itu yang belum tersentuh sama sekali, itu kan juga ada ya. Mereka pasti punya keyakinannya masing-masing, dan cuman ya gitu. Susah mengungkapkan ya, gimana ya ngungkapinnya ya Kak? Situasinya masih challenging ya, masih penuh tantangan gitu untuk hidup di negara Indonesia yang justru notabene boleh agak sarkas nih ya, kan duluan gitu ya, hidup duluan ada gitu, tapi ujung-ujungnya jadi penuh dengan dinamika Indonesia sendiri, menyebabkan teman-teman dari penghayat justru malah nggak diakuin gitu. Dan sempat dari 1945 kita merdeka, baru 2017 diakuin gitu. Ini perjuangan yang panjang gitu kan. Iya sih, panjang banget Kak. Panjang banget ya. Sedih sih, sedih. Nah kalau sedih ya, mengingat sejarah bangsa, bagaimana kemudian kita membentuk dan menyepakati adanya negara ini. Butuh inhale exhale-nya kencang banget nih kita Mbak Pipit kayak gitu. Iya sih, itu sering banget sih di beberapa kalau ketemu orang baru, apa sih penghayat kepercayaan gitu, dan ya banyak lah yang tanya gitu. Kadang ada beberapa juga yang mereka selalu membandingkan dengan kitabnya atau gimana, jadi kayak kok malah jadi ngebanding-bandingin gitu. Ya udahlah gitu, kita kan sama-sama di Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita satu gitu. Selama kita mempercayai Tuhan, kita punya keyakinan masing-masing, ya udah masing-masing gitu, nggak usah ngebandingin siapa yang paling benar, siapa yang ini punya gue paling benar, ini punya gue paling bagus, kayak ya sedih. Ya apalagi, nah itu tadi melihat situasi begitu aja sedih ya Mbak Pipit ya. Gimana kalau pas ada kasus dan itu viral gitu Mbak Pipit, perasaannya kayak gimana? Kayak kemarin ya ada apa namanya, ada ada upaya untuk menggusur tanah leluhur untuk teman-teman Sunda Wiwitan kayak gitu tuh. Mbak Pipit selaku sesama penghayat ini rasanya gimana nih Mbak? Kalau pas ada kasus ya, terlebih ada kasus yang viral gitu. Ya sangat disayangkan sih Kak, karena sebetulnya ajaran penghayat kepercayaan itu kan kental banget dan selalu beririsan sama budaya. Nah itu kadang ini sih jadi kayak menyedihkannya tuh, masa iya sih kita tinggal di tanah ini, kita tinggal sebagai orang Indonesia tapi nggak ngerti kalau kita punya budaya yang seperti itu, nggak ngerti kalau rekan setanah airnya kita tuh ada loh yang memang punya kepercayaannya sendiri gitu. Jadi aku justru bertanya-tanya sih dulu waktu belajar atau mereka sekolah, gimana ya gitu teman-temannya, gimana ya orang tuanya, gimana ya gurunya ngajarin perbedaan yang ada gitu. Jadi kayak aku sendiri, karena aku juga sudah punya pasangan, sudah menikah, jadi kayak mikirnya kedepannya aku kalau punya anak pengennya diajarin kalau kita itu pasti selalu punya perbedaan sama orang lain, kita selalu punya berbeda pandangan, jadi kayak biar sesuatu itu tuh nggak terjadi lagi gitu, mau itu dari penghayat kepercayaan maupun enggak. Jadi kayak
meminimalisir konflik lah gitu. Jadi kayak ya udah masing-masing kamu percayanya itu ya sudah gitu. Yang penting kita di Indonesia ini kita punya ciri khasnya sendiri, kita punya budaya yang dimana orang luar aja bangga sama budaya Indonesia, kenapa kita enggak gitu sih. Betul betul. Jadi apa ya, sebenarnya kasus-kasus ini membuat kita ingin mendorong refleksi lebih jauh ya, kayak refleksi bangsa gitu. Bangsa ini dibentuk tidak hanya oleh satu kaum gitu, tapi oleh banyak ragam orang dengan berbagai latar belakang kayak begitu, yang entahlah ya, namanya juga manusia pasti ada konfliknya, dan terkadang itu saudara ya saudara. Ini pengalaman keluarga kami sebenarnya. Jadi saya setengah Maluku, jadi ada konflik pada waktu itu sangat terkenal, konflik Ambon yang sampai ke pulau ke daerah kami juga di daerah Kei gitu. Ada satu perkataan dari bapak tua saya, sedih melihat konflik karena sebenarnya yang kita bunuh, yang kita caci, yang kita maki, yang itu adalah saudara kita sendiri loh gitu. Dan itu kadang-kadang saudara ya, saudara satu fam gitu. Itu sedih, itu pengalaman yang traumatis ya untuk keluarga kami begitu. Jadi menyadarkan juga untuk ya menanamkan dari dini beda itu biasa gitu. Beda itu biasa, beda itu indah. Jadi setuju banget sih sama Mbak Pipit tadi. Nah, kalau Mbak Pipit harapan kedepannya ini gimana nih untuk pengalaman yang sudah dilalui, kedepannya nih pengennya Indonesia tuh yang seperti apa sih, harapannya tuh seperti apa dengan sudah ada putusan MK. Sebenarnya peraturan yang menjamin itu kan banyak ya, undang-undang sendiri kan nggak ada tuh koma kecuali penghayat gitu kan, nggak ada, semua isinya kan warga negara Indonesia titik, nggak ada komanya. Harapan kedepannya tuh seperti apa Mbak Pipit? Harapannya kalau aku sih semua damai aja. Cuman ini sih Kak, ini sedikit keresahanku aja sih ya. Jadi kayak aku ngerasainya karena di KTP itu harus ada kolom agama, jadi kayak kamu agamanya apa? Hah? Emang harus ya ngasih tahu apa kepercayaannya. Jadi kayak kalaupun memang harus ada kolom agama dan lain sebagainya, seenggaknya masyarakat, teman-teman, orang-orang itu bisa menghargai perbedaannya itu gitu. Jadi kayak janganlah dibanding-bandingin lagi atau bahkan ngehujat atau ngejelek-jelekin. Kamu nggak punya Tuhan, kamu ini, kamu itu. Jadi kayak itu sakit banget sih. Mungkin beberapa orang nggak ngerasain itu, mungkin karena mereka kaumnya banyak misal, atau banyak yang ngedukung atau gimana. Tapi kami yang sedikit ini jumlahnya masih sedikit, jadi kayak sedih gitu kalau digituin tuh, dibanding-bandingin. Pengennya sih ya semua satu aja gitu. Kita kan kembali lagi sih, kita warga negara Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita harusnya bisa satu. Kita harus nanemin rasa bangga dulu sih menurut aku. Kita harus bangga sama budaya kita sendiri dulu, biar kita tuh nggak ngejudge. Kalau apalagi saya ya sebagai pengait kepercayaan, biar nggak ngejudge, oh pengait kepercayaan tuh seperti ini gitu, karena banyak sekali cerita-cerita dari pengalamanku sendiri, dari teman-teman, supaya hal itu nggak terjadi lagi gitu. Terus ya lebih sering komunikasi gitu. Kalau misalkan nggak tahu, cari tahu dulu. Kalau kamu pengen tahu ya ngobrol dulu gitu. Jangan tiba-tiba ngasih judgement atau ngasih kritikan atau ngasih sesuatu yang nggak benar gitu. Misalkan kita udah terlanjur ngomong yang nggak benar pun, misalkan secara nggak sengaja nih pengait kepercayaan, oh yang begini ya, tapi sebetulnya itu bukan yang terjadi. Kayak ya seenggaknya saya bilang,
oh ternyata yang bener gini, mereka tuh ada validasi, ternyata aku kemarin salah guys atau gimana gitu. Jadi kayak supaya supaya statement jelek itu nggak terus berlanjut gitu sih. Karena kan sering terjadi juga nih Kak, kayak penghayat kepercayaan banyak yang bilang stereotip negatifnya dukun lah atau gimana gitu. Baru mau ngomong aku ini sangat identik dengan dukun kan. Orang-orang tuh memandangnya begitu, dukun, dupa, kemenyan gitu kan. Karena ya itu sih Kak, statement dukun jelek dan lain sebagainya secara tidak langsung dan tidak kita sadari hal tersebut jadi negatif tuh karena film-film nggak sih, film horor, film apa, jadi kayak orang mandangnya dukun itu jelek gitu. Padahal kan kalau dukun bayi zaman dulu ya juga digunakan. Dukun itu kan artinya bukan yang sesuatu yang sesat atau sesuatu yang jelek gitu. Dukun pijat, dukun bayi, itu sih. Iya, aku jadi ini diskusinya makin seru. Aku malah jadi ingat ya bahwa stigma cap dukun itu sangat dilekatkan dengan teman-teman penghayat dan sepertinya itu jadi dinormalisasi gitu. Tadi kan Mbak Pipit bilang itu udah jadi kebiasaan, nggak pernah ada statement permintaan maaf dan sebagainya. Mungkin setelah ini bisa juga tuh langsung digugat ya kalau ada film-film yang menormalisasi hal-hal yang salah kayak gitu kan, melanggengkan. Kadang ini Kak, kadang ini ada orang bilang penistaan agama tapi nggak ada penistaan budaya, itu gimana ya? Ya kan sekarang udah masuk ke agama, jadi nggak apa-apa kita perkarain aja gimana. Apa maksudnya ya itu mungkin sebagai efek jera nantinya ya, bahwa edukasi sekaligus memberikan efek jera. Tidak semua yang penghayat itu identik dengan dukun, apalagi dengan santet gitu ya, dengan pelet, hal-hal negatif itulah ya. Begitu. Banyak yang mengaitkan sama hal tersebut sih gitu. Iya, pokoknya film horor itu udah deh dukun, penghayat, dupa, kemenyan. Udah. Serangkaian itu ya Mbak Pipit ya. Iya. Kesel nggak Mbak Pipit kalau ada film-film begitu tuh yang muncul viral dan menambah stigma ke penghayat? Kesel nggak? Kesel banget. Jadi kayak apalagi mungkin kalau dia hanya menunjukkan bakal kemenyan atau hanya ada bunga atau gimana gitu, it's okay. Tapi kalau nambahin statement yang kayak ini ajaran sesat, bla 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 bla, biasanya kan kalau sinetron atau apa kan itu dukun, itu ini, kamu disantet sama dukun, astagfirullahaladzim, jadi kayak gimana gitu. Jadi kayak, lah kok gini gitu. Mungkin yang ditayangkan pada film itu bisa saja merujuk ke yang negatif, mungkin jalan ceritanya mungkin seperti itu. Tapi tidak seluruhnya kan dukun itu seperti itu gitu. Jadi nimbulin memperkuat stigma ya. Stereotip negatif sih gitu. Iya. Oke. Jadi harapannya kan jadi sebagaimana kita mulai berhati-hati mengemas konten-konten yang berisi praktik keagamaan, atribut keagamaan. Ini harapannya ke depan juga buat kepercayaan juga ya, karena emang masih lost banget nih ya. Dan memang biasanya kan kalau kita ngomongin film tuh memang diadaptasi ya cara ibadat atau apa, tapi kok ya buat film horor gitu loh. Coba itu buat film yang hero gitu kan bagus gitu kan ya. Iya, kenapa selalu horor dan sinetron azab atau gimana gitu ya Kak ya? Betul, aku tuh sebenarnya karena setengah juga Jawa dan ada riwayat kejawen sebenarnya di leluhur gitu tuh, kadang sayang ya lagu-lagu Jawa kayak gitu tuh menjadi sangat identik dengan horor gitu. Padahal itu lagu yang kalau kita kenal luar biasa banget loh, kayak gitu. Kadang lagu yang harusnya romantis jadi lagu horor. Iya betul, Lingsi Rungi itu, aduh, aku tuh dulu suka, tapi karena ada film horor kemarin itu ya, jadi kayak ayah kenapa sih harus jadi begini gitu kan. Apalagi
dipakai di reel, di video TikTok, itu emang bener-bener untuk mengantarkan konten-konten horor. Kenapa jadi begini ya? Gitu. Sedih sih. Kok jadi podcast sedih mungkin itu yang laku kali ya, Kak. Iya. Mungkin film-film seperti itu yang laku kali ya, Kak. Betul. Memang ya industri. Industri. Loh. Industri yang lagi laku begitu. Nah, daripada kita bersedih-sedih nih, Mbak Pipit, kita kan harus positive thinking ya, punya harapan ke depannya dan sebagainya. Nah, aku mau minta Mbak Pipit punya pesan khusus nih buat happy human semuanya yang sudah mendengarkan keluh kesah kita beberapa menit ini terkait penghayat, situasi di Indonesia, budaya, kemudian ritual-ritual yang salah diartikan, salah dimaknai sehingga menambah stigma nih. Harapan Mbak Pipit apa nih buat happy human semua pendengar setianya podcast Tanggap Rasa? Buat teman-teman happy human ya? Iya, betul. Nah, buat teman-teman happy human, kalau kamu ketemu teman yang cara ibadahnya berbeda dari kamu, atau mungkin penghayat, mungkin seperti aku, kalau aku biasanya pakai dupa atau pakai kemenyan, itu pasti ada arti atau makna tersendiri. Kalau kamu pengen tahu kok kayak gitu, mending tanya aja deh, daripada nanti kamu bikin statement sendiri di pikiran kamu kalau itu negatif dan lain sebagainya. Kita jalan sama-sama, kita bikin Indonesia yang damai, jangan ada statement-statement negatif lagi. Pengennya sih tentrem-tentrem aja ya gitu. Jangan istilahnya, jangan negatif thinking dulu lah ke kita. Sapa aja dulu, sapa kita gitu. Jangan takut, jangan malu buat nyapa kita. Kalau misalkan nggak tahu, mending tanya aja gitu. Terus ini sih, kalau ketemu aku jangan lupa sapa. Kalau ketemu penghayat kepercayaan jangan lupa salamnya juga disebutin dong gitu. Nah, sekalian nih aku mau kenalin salamnya penghayat. Salam penghayat kepercayaan itu pakainya salam rahayu gitu. Bener banget. Nah, untungnya nih Mbak Pipit ya, setiap ada acara lain, kali ini saya memang tidak menggunakan salam-salam. Kalau di podcast kita pakainya hai aja. Untungnya aku selalu menyebutkan 5 plus 6 plus rahayu. Untungnya udah jadi gak kesindir langsung sama Mbak Pipit hari ini. Aku sudah pakai rahayu terakhir. Nanti aku berubah jadi rahayu yang pertama deh. Sebetulnya salam rahayu bisa dipakai siapa aja, dan karena kan itu memang bahasanya kita gitu. Atau kadang-kadang aku tambahin lagi nih Mbak Pipit, karena kan penghayat tuh banyak ya. Terakhir gong aku tuh biasanya salam Indonesia yang bineka. Keren. Untuk beberapa temen nih di penghayat yang nggak Jawa gitu ya, kita nggak Jawa sentris tuh, kayak rahayu tuh mereka nggak mau pakai gitu kan saya juga punya bahasa sendiri gitu, makanya ditutupnya dengan salam Indonesia yang bineka gitu, biar udahlah tutup semuanya gitu kan, semuanya sama dan setara. Nah, happy human itu tadi ya, obrolan kita ternyata masih banyak ya stigma, diskriminasi, dan seringkali kita tuh nggak sadar bahwa kita menormalisasi stigma-stigma kepada teman-teman penghayat gitu. Nah, next time kalau kita memang ingin tahu lebih banyak daripada komentar-komentar pedes julid dikeluarkan, mending kita tanya, ngapain sih bakar dupa, ngapain sih bakar menyan, ngapain sih pakai kembang. Mending kita jadi orang yang kepo saja, ingin tahu dengan tulus supaya kita mendapatkan pengalaman dan perspektif baru ya. Oh, ternyata orang tuh beragam, orang tuh memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Bisa saja
beribadahnya juga berbeda dan sebagainya. Siapa tahu jadi ini ya, makin memperluas cakrawala kita. Begitu. Betul. Happy Human, itu tadi obrolan singkat dengan Mbak Nur Fitri Handayani atau biasa kita panggil Mbak Pipit. Obrolan ini adalah tukar rasa. Jadi jangan ada yang diambil hatinya ya, jangan ada emosi-emosi, jangan ada yang bilang penistaan ini itu dan sebagainya. Ini kita hanya berbagi pengalaman hidup dari nararasa kita hari ini. Nah, Happy Human, terima kasih juga ya kamu masih menyimak terus podcast ini sampai dengan 30 menit nih, kayaknya nggak kerasa. Kami menunggu loh feedback, saran, kemudian masukan kalian untuk mengembangkan podcast Tanggap Rasa ini. Kalian bisa email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Nah, kalian juga bisa follow akun media sosial Komnas HAM. Ada Instagram @komnasham, Twitter X ya sekarang ya @komnasham, FB Komnas HAM, kemudian YouTube Komnas HAM Channel, atau kalau kamu pengen ngobrol dengan adminnya Tanggap Rasa, kalian bisa ke live chat kami di website tanggaprasa.id setiap hari kerja jam 1 sampai jam 3 sore WIB ya, mohon maaf ini masih WIB. So, Happy Human, sampai berjumpa Rabu depan pukul 16.00 WIB di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Salam sehat, salam Indonesia yang bineka. Bye-bye.